Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas ke-12, dan untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber surga yang abadi, beri sinarmu menyerang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sabda awal firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 16 menyatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi kita, karena itu Dia pun memberikan hukum kasih sebagaimana dinyatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Tuhan harus dilakukan dengan sempurna. Namun kita seringkali melanggar kehendaknya. Karena itu marilah kita bersama-sama mengakuinya dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kami rasakan, sekalipun saat ini kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami bersyukur karena kasih setia Tuhan senantiasa kami boleh nikmati dalam kehidupan kami hingga saat ini. Namun saat ini Tuhan, kami mengaku bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Kami tidak dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan, perbuatan, ataupun tingkah laku kami. Sehingga kami tentu saja mengecewakan hati Tuhan. Kami mengaku setiap kelemahan kami itu Tuhan, dan pada saat ini dengan kerendahan hati kami pun datang kepadamu Tuhan, dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga melalui pengampunan yang Tuhan berikan, kami juga boleh dilayakan untuk terus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya bahwa anugerah pengampunan daripada-Mu senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Dan tolonglah kami agar dalam kehidupan kami ke depan, kami terus dapat berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25 yang menyatakan demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai petunjuk hidup baru untuk kita melangkah ke depan, Yakobus 1 ayat 22 menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyatukan hati kita dengan gereja di seluruh dunia dan orang percaya di seluruh dunia dengan mengucapkan iman percaya kita, dan hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa dan memohon dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada kesempatan ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih mau mendengarkan doa-doa kami. Secara khusus dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang kami rasakan saat ini, di mana pandemik COVID-19 masih terus menunjukkan angka yang belum stabil, di mana ada banyak yang sembuh tetapi juga ada banyak yang terinfeksi. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga tolong agar dalam waktu-waktu mendatang ini pandemi COVID-19 ini juga boleh segera teratasi ya Tuhan.
Secara khusus berbagai upaya yang sedang dilakukan saat ini melalui uji klinis dari antivirus yang sedang dilakukan kepada beberapa relawan, kami berdoa supaya itu menunjukkan hasil yang baik sehingga pada akhirnya penemuan ini juga boleh menolong kami secara khusus untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, karena telah sekian lama kami tidak dapat beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentu saja Tuhan melalui program yang dilakukan saat ini, melalui siaran online pun, banyak jemaat-Mu yang mungkin tidak terjangkau akibat berbagai keterbatasan fasilitas yang ada. Namun kami rindu Tuhan supaya Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang ada di Kinasi Getas ini, di Gentan, bahkan di Kadirejo. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong agar di tengah-tengah keterbatasan yang ada ini, setiap jemaat-Mu juga boleh terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, terus memuji Tuhan, terus membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga pada akhirnya iman percaya mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana ke depan di mana kami akan memulai kembali ibadah bersama di gereja ini Tuhan. Kami berdoa berbagai persiapan yang ada Tuhan, karena kami rindu untuk beribadah kepadamu Tuhan, tetapi di sisi lain kami juga tidak ingin mata rantai pandemik COVID-19 ini terus merajalela. Kami ingin juga tetap mata rantai itu terputuskan ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa melalui rencana yang dilakukan untuk beribadah bersama ini, kami juga dapat mengatur sedemikian rupa, mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh meminimalisir segala bentuk penularan dari ataupun penyebaran dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Munir yang beberapa waktu lalu telah menjalani operasi, dan kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari Pak Munir pasca operasi ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati secara khusus para medis yang terus merawat dengan berbagai ilmu yang mereka miliki, bahkan teknologi yang ada, peralatan yang ada, dan juga obat-obatan digunakan, biar itu boleh menjadi sarana untuk mendatangkan kesembuhan, pemulihan bagi Pak Munir. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong untuk keluarga, untuk ibu dan juga anak-anak serta keluarga besar yang mungkin ikut bergumul untuk kesehatan Pak Munir, biar Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lain satu persatu, baik yang ada di Gentan, di Getas maupun di Kadirejo ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong agar jika ada jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, Tuhan biarlah Engkau juga menjamah mereka, Engkau memulihkan kesehatan mereka, dan biarlah mereka juga pada akhirnya merasakan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang usia lanjut, kami berdoa supaya Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Secara khusus Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana menurut informasi yang ada, para lansia ini merupakan kaum yang rentan dengan penularan COVID-19 ini. Bahkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun, kami berdoa supaya Tuhan juga tolong, Tuhan lindungi mereka sehingga mereka juga tidak tertular oleh COVID-19 ini, sehingga mereka juga boleh tetap merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu, juga untuk jemaat-Mu yang mungkin berada dalam kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini, biar Tuhan juga tolong memberkati untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan, untuk jemaat-Mu yang
berusaha untuk membangun kembali ekonominya. Kami rindu supaya Tuhan juga menolong sehingga pada akhirnya semua jemaat-Mu boleh merasakan bagaimana Tuhan setia menolong mereka secara khusus dalam melalui masa kritis akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan setiap rangkaian doa syafaat ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab seturut waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan guna mendukung pekerjaan Tuhan dan kemuliaan kerajaan-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 287B. Mari kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan kita melalui doa. Bapa kami yang mengasihi kami, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami, pada kesempatan ini kami mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan. Berkatilah persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita akan menerima firman Tuhan yang diambil dari surat Roma 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita membacanya, biarlah Alkitab tetap terbuka di hadapan kita dan kita memohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibukakan untuk menerima firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Dan biarlah kami mau membaca dan menurunkan firman-Mu, Tuhan berkatilah sehingga daripada kami boleh mendapatkan kekuatan, pemahaman, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 12 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan menyatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hatinya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah mengekspresikan karunia Allah melalui tindakan nyata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 ini, kita tentu sangat bersyukur atas kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dan sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga bersyukur atas kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yaitu kemerdekaan dari dosa. Dan sebagai orang yang berdosa dan menjadi hamba kejahatan, tentu saja sebenarnya yang pantas kita terima adalah murka dan juga penghukuman dari Allah. Namun kita tahu bahwa karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini, maka Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk memerdekakan kita dari ikatan belenggu dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita ini tentu saja patut kita syukuri. Kita yang tadinya memiliki status sebagai hamba dosa, sekarang statusnya itu diganti menjadi anak Allah, yang pada akhirnya juga menjadikan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan ternyata anugerah Allah itu tidak sampai hanya di situ. Dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, Allah juga memberikan karunia kepada kita sebagai anugerah. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu karunia dan untuk apa Allah menganugerahkan karunia itu kepada kita, serta apa yang harus kita lakukan dengan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita kali ini, kita akan melihat beberapa hal yang penting berkaitan dengan tema mengekspresikan karunia Allah melalui tindakan nyata. Hal pertama yang kita melihat adalah karunia Allah. Jemaat, apa itu karunia? Salah satu pengertian dari karunia yang saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Sementara itu dalam Wikipedia di situ dijelaskan bahwa karunia itu merupakan anugerah spiritual atau pemberian cuma-cuma yang diberikan Allah kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa karunia Allah itu adalah pemberian atau anugerah dari Allah kepada umat kepunyaannya, yaitu orang yang percaya kepadanya, dengan tujuan untuk digunakan bersama dalam pelayanan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaannya adalah, apakah dasar pemberian karunia Allah kepada orang percaya? Mengapa setiap orang percaya itu diberikan karunia yang berbeda-beda? Tentu saja, sebagaimana bacaan kita kali ini dinyatakan bahwa pemberian karunia itu memang didasarkan pada kasih karunia yang dianugerahkan. Apa artinya? Artinya karunia itu diberikan atas inisiatif Allah sendiri. Dan karena itu karunia diberikan sebagai anugerah. Anugerah Allah adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada siapapun yang dikasihinya, walaupun sebenarnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Itu berarti bahwa ketika Allah memberikan karunia kepada kita sebagai anugerah, sebenarnya tidak ada satupun kriteria yang membuat kita itu layak mendapatkan karunia itu. Karena Tuhan menganugerahkannya itu benar-benar berdasarkan kasih karunia yang dimilikinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita kali ini Paulus menyebutkan beberapa karunia yang dianugerahkan Allah kepada orang yang percaya kepadanya.
Contohnya, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, dan juga ada karunia untuk menasehati. Tentunya karunia-karunia yang dianugerahkan Allah itu bukan untuk dinikmati sendiri. Tetapi dalam bagian ini jelas disebutkan bahwa karunia itu digunakan bersama. Karena dalam ayat sebelumnya dari bacaan kita disebutkan bahwa kita ini digambarkan seperti tubuh yang memiliki banyak anggota. Dan sekalipun banyak anggota, anggota tubuh itu tetap berhubungan satu sama lain. Nah, demikian pula halnya dengan karunia. Ketika Allah memberikan karunia, Dia ingin karunia itu kita gunakan bersama untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu hal kedua yang kita akan lihat adalah bagaimana respon manusia terhadap karunia Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak suka ketika Allah menganugerahkan karunia kepadanya? Menurut pengalaman saya, pada umumnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat menginginkan untuk mendapatkan karunia dari Tuhan. Tetapi kenyataannya sekalipun setiap orang percaya pada umumnya ingin mendapatkan karunia dari Allah, namun ada berbagai respon orang percaya ketika mendapatkan kasih karunia dari Allah. Yang pertama, ada orang-orang percaya yang begitu senang dan begitu bersemangat ketika dia menyadari bahwa Allah menganugerahkan karunia kepadanya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan berusaha untuk mengembangkan karunia yang ada dan dengan semangat pula menggunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, ada orang-orang percaya yang menerima karunia itu sebagai hal yang biasa saja, sehingga mereka tidak begitu bersemangat untuk mengembangkannya, apalagi untuk menggunakannya untuk melayani Tuhan. Dia hanya akan menggunakan karunia itu apa adanya untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, ada orang-orang percaya yang menerima karunia, tetapi merasa bahwa karunia itu tidak cocok dengan dirinya, sehingga karunia itu tidak dikembangkan sama sekali, bahkan boleh dikatakan dikubur, tidak digunakan. Orang seperti ini tidak akan mau melayani Tuhan dengan alasan masih banyak orang yang bisa melayani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu di dalam kategori mana kita saat ini berada. Tetapi melalui bacaan kita kali ini, setidaknya kita kembali diingatkan bahwa Allah itu menganugerahkan karunia kepada kita itu untuk digunakan bagi kemuliaan namanya. Karena itu sekali lagi janganlah kita sia-siakan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Lalu hal yang ketiga, tantangan dalam mengekspresikan karunia Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sekalipun seseorang sudah menerima karunia Allah, untuk mengekspresikan, untuk melakukannya, untuk mengerjakan karunia itu, ternyata seringkali kita harus berhadapan dengan apa yang dinamakan dengan tantangan. Walaupun setiap orang yang percaya kepada Tuhan telah dianugerahkan berbagai macam karunia dari Allah, namun kenyataannya tidak semua orang percaya akan menggunakan karunia yang dimilikinya itu untuk melayani Tuhan. Ada tantangan yang harus mereka hadapi untuk mengekspresikannya dalam tindakan nyata. Lalu pertanyaannya adalah, apa saja sih tantangannya itu? Yang pertama tantangannya adalah perasaan minder. Perasaan minder ini seringkali menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang percaya untuk melayani Tuhan, untuk menggunakan karunia yang ada padanya. Misalnya ketika dia melihat seseorang yang memiliki karunia
untuk mengajar, dan orang ini mengajar dengan sangat baik, sementara dia diberikan karunia untuk menasehati. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak, kadang-kadang sulit untuk menasehati orang lain. Sehingga akhirnya dia merasa minder, akhirnya dia tidak mau melakukannya. Sudah, biar si A saja yang melayani. Biar si A saja yang sudah memiliki karunia yang luar biasa itu. Saya punya karunia hanya menasehati, dan itu pun sulit bagi saya untuk menasehati orang lain. Perasaan minder ini kadang-kadang membuat orang tidak mau mengembangkan ataupun mengekspresikan karunia yang sudah Allah berikan. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah orang tidak menyadari karunia yang dimilikinya. Tidak sedikit orang yang tidak tahu karunia apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Banyak orang itu menyadari karunia yang dimilikinya itu ketika dia berada dalam keadaan situasi terjepit, ketika dalam keadaan kesendirian di mana dia merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna, ketika dia berada dalam situasi yang hampir putus asa, sehingga dia membutuhkan orang-orang lain yang di sekitar dia untuk menyadarkan kembali karunia apa yang dia miliki. Dan banyak orang-orang seperti ini. Saya beberapa kali melayani anak-anak muda yang merasa bahwa dia tidak memiliki karunia apapun yang dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Tapi ketika perlahan-lahan dilayani, ketika perlahan-lahan diajak untuk terlibat dalam pelayanan, akhirnya dia bisa menemukan, oh ternyata saya memiliki karunia untuk mengajar, karunia untuk membagikan berkat firman Tuhan kepada orang lain. Akhirnya dia bisa menemukan. Nah, tantangannya adalah banyak orang yang kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia memiliki karunia itu. Dan tantangan ketiga adalah ada kalanya orang merasa sombong dengan karunia yang dimilikinya. Karena dia merasa bahwa karunia itu luar biasa dan dia memiliki karunia yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga membuat dia sombong. Dia merasa bahwa karunia itu adalah kemampuan diri yang bisa dia gunakan untuk diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri bagi orang percaya untuk mengekspresikan karunia yang dimilikinya melalui tindakan nyata di dalam melayani Tuhan. Tetapi melalui bacaan kita hari ini, firman Tuhan mengingatkan agar kita benar-benar menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan bersama dan secara khusus untuk melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan karunia yang berlainan oleh Tuhan yang dapat digunakan untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Dan karena karunia itu merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang percaya kepadanya, maka Allah juga ingin agar kita tidak menggunakan karunia yang dianugerahkan Allah itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena itu marilah kita belajar untuk mengekspresikan karunia yang telah dianugerahkan Allah itu melalui tindakan yang nyata untuk saling mendukung dan memperlengkapi satu sama lain di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan, di mana kami diingatkan kembali akan karunia yang Engkau berikan kepada kami, yang Tuhan ingin agar karunia itu digunakan untuk melayani Engkau, untuk saling membangun, untuk saling mendukung satu sama yang lain. Karena itu Bapa, tolonglah kami agar kami boleh menyadari karunia apa yang kami miliki, yang dapat kami gunakan untuk melayani Engkau. Biar Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga pada akhirnya kami pun juga dapat memanfaatkan karunia yang ada itu
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk bagian firman-Mu, dan kami naikkan doa ini hanya beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita memujikan kembali satu pujian nomor Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera, dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan kita akan memujikan pujian Mars GKJTU Kinasi. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panji-Nya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera.
kasih baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. GKJT Ukinasi, GKJT Ukinasi, GKJT. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.